Hai guys, welcome to Vival. Tugas kita bikin kamu tahu sesuatu yang baru cuma dalam waktu 5 menit aja. Duh, keren banget pemandangannya. Ada pohon kelapa, pasir putih, orang-orang lagi jemuran, laut biru. Bentar deh. Kok laut warnanya biru ya? Bukannya air itu bening? Oke, selama ini banyak orang mengira kalau warna laut itu biru karena memantulkan warna langit yang juga warnanya biru. Masuk akal sih, tapi bukan itu alasan utamanya. Misal nih kamu penyelam, kamu tetap bisa ngelihat air laut di kedalaman itu warnanya biru. Dan andai kamu astronot yang ngelihat permukaan bumi dari luar angkasa, warna laut pun tetap kelihatan biru. Nah, makanya simak terus ya supaya rasa penasaran kamu terjawab. Sebagai dasarnya dulu, jadi di dalam cahaya atau sinar matahari sebenarnya terdapat miliaran partikel super kecil banget yang namanya foton. Gampangnya, foton ini adalah partikel dasar pembawa cahaya. Yang menarik adalah, nggak semua foton itu sama atau seragam, tergantung dari energi yang mereka bawa. Nah, perbedaan energi inilah yang berhubungan langsung dengan panjang gelombangnya. Sesuai kodrat ciptaan Tuhan, mata manusia cuma mampu menangkap foton dengan panjang gelombang sekitar 400-700 nanometer aja. Rentang inilah yang kita kenal sebagai cahaya tampak. Nah, pas foton-foton itu masuk ke mata, retina kita bakal mengubahnya menjadi sinyal saraf yang bakal dikirim langsung ke otak. Lalu, otak kita bakal menginterpretasikan sesuai panjang gelombang beda-beda tadi menjadi apa yang kita kenal sebagai spektrum warna. Mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, hingga ungu. Jadi, pada dasarnya, warna itu memang sebenarnya nggak eksis di luar sana. Warna itu adalah hasil interpretasi otak kita terhadap panjang gelombang foton yang diterima oleh mata. Semakin panjang gelombangnya, warna yang kita bakal lihat akan bergeser ke arah merah. Sebaliknya, semakin pendek panjang gelombangnya, warna akan bergeser ke arah biru lalu ungu. Pas sinar matahari mengenai objek atau benda di permukaan bumi, biasanya cahaya bakal menghadapi 3 kemungkinan: dipantulkan, diserap, atau diteruskan dan menembus ke dalam suatu benda dengan syarat bendanya itu transparan, misalnya kayak air, termasuk air di dalam lautan juga. Nah, ini nih yang menarik. Molekul-molekul air ini ternyata lebih mudah menyerap foton yang punya panjang gelombang yang lebih panjang. Pas cahaya matahari masuk beberapa meter ke dalam laut, warna merah sudah diserap dan menghilang. Setelah lebih dalam lagi, sesuai urutan panjang gelombang, jingga, lalu berikutnya kuning, disusul hijau, akan diserap dan menghilang juga. Yang akhirnya paling banyak tersisa adalah cahaya biru, karena lebih sulit diserap oleh molekul air, sehingga mampu menembus jauh lebih dalam dibandingkan warna-warna lainnya. Cahaya biru yang masih tersisa ini kemudian dihamburkan ke berbagai arah oleh molekul-molekul air ke mata kita, dan itulah warna biru yang kita lihat. Pas kita melihat dari permukaan, kayak misalnya dari atas bukit atau dari atas pesawat, laut yang semakin dalam, birunya akan makin dominan sehingga bakal makin kelihatan biru tua. Mau langit lagi mendung, atau bahkan ketika dilihat dari luar angkasa, lautan di bumi tetap tampak didominasi oleh warna biru. Pasti kamu akan nanya juga, walaupun biru punya gelombang cahaya lebih pendek daripada yang lainnya, tapi kalau dari gambar yang ditunjukin tadi, gelombang terpendek kan justru warna ungu. Kenapa lautnya nggak jadi warna ungu? Ini yang menarik. Koefisien penyerapan paling rendah air adalah cahaya warna biru, bukan ungu. Ditambah lagi, memang jumlah cahaya ungu dari matahari yang sampai ke permukaan bumi juga lebih sedikit dibandingkan cahaya biru. Jadi itu alasannya kita melihat laut tetap biru. Gimana? Jadi lebih paham kan sekarang? Nah, cara cahaya berinteraksi dengan molekul air ini juga sekaligus bisa jelasin ke kamu untuk membedakannya dengan laut, kenapa air di gelas yang kamu minum atau sungai yang dangkal yang dasarnya bersih ya, nggak ada sedimen apapun, warna airnya akan tetap bening. Benar, karena saking dangkalnya si air ini, cahayanya belum sampai menempuh jarak yang cukup jauh di dalam air untuk bisa diserap. Hampir seluruh spektrum cahayanya masih tetap diteruskan ke mata kita. Akhirnya otak kita akan menginterpretasikan seluruh gabungan spektrum cahaya itu menjadi bening. Tapi serius, nggak kebayang kalau warna merah, orange, atau ungu yang menetap bareng molekul air di laut. Jadi serem nggak sih? Sampai ketemu di 5 menit berikutnya.